Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membuat beberapa tutorial. Yang pertama yaitu pengaturan heading. Nah, untuk pengaturan heading, di sini saya sudah menyiapkan sebuah skripsi yang saya download dari repository Wensuska Riau. Nah, dari skripsi ini saya akan ambil dari daftar isinya sebagai patokan untuk pembuatan outline. Nah, di sini saya sudah ketik beberapa bagian dari heading 1, yaitu ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan lainnya. Jadi, kita ketik dulu semua yang menjadi bagian dari heading 1. Nah, setelah selesai, maka kita blok dulu semuanya. Kemudian pilih multi level list. Kemudian kita klik pada heading 1, heading 2. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Maka dia akan berubah menjadi heading 1. Kemudian untuk heading 2, saya nggak ambil semua dari contoh di daftar isi pada skripsi. Saya hanya ambil beberapa saja karena mengingat durasi. Jadi di sini saya ketik semua dulu, yang mana termasuk di bagian heading 2. Kemudian kita blok, kemudian kita klik heading 2. Nah, jadi dia otomatis akan berubah menjadi heading 2. Nah, untuk tulisannya kita ubah ya teman-teman, kita atur. Kemudian untuk bab 5 atau bab 2, kita ubah bentuk tulisannya. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya, klik heading 2, kemudian masukkan poinnya. Ubah lagi tulisannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada heading 1, kemudian modify, klik kanan pada heading 1, modify, kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya 12, tebal, kemudian fontnya warna hitam. Kemudian kita atur jaraknya 1,5. Oke. Nah, jadi dia akan otomatis berubah warna fontnya. Kemudian kita ke modify lagi, kita ambil format, kemudian numberingnya. Nah, di sini kita ubah, kita pilih
formatnya menjadi angka Romawi yang besar. Kemudian kita tambah di sini tulisan bab spasi sebelum yang satu itu ya teman-teman. Oke. Nah, maka semuanya otomatis akan berubah menjadi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, karena daftar isi, kata pengantar, abstrak ya teman-teman. Nah, karena abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan itu tidak menggunakan bab 1 dan bab 3, maka kita hapus saja numberingnya. Nah, kemudian daftar kepustakaan, jadi tadi di contoh skripsinya juga tidak memakai bab. Kemudian agar semuanya terpisah menjadi halamannya sendiri-sendiri, maka kita klik lagi di heading 1, klik kanan, kemudian modify, kemudian format, ambil paragraf. Nah, di sini kita centang pada page break before. Kemudian oke. Maka otomatis akan memiliki halamannya sendiri. Untuk memudahkan, kita klik view, kemudian kita centang pada navigation page. Nah, kita klik lagi pada heading 1, kita modify, kemudian kita bikin rata tengah ya teman-teman. Nah, kita klik shift enter untuk pendahuluannya karena itu di bawah bab 1. Kita shift enter semua. Kemudian kita atur saja supaya tulisan babnya dan judul babnya itu rata. Kemudian kita kembali lagi ke bab pendahuluan. Untuk heading 2, kita klik kanan, modify, kemudian kita ubah filenya menjadi Times New Roman, ukuran 12, tebal, dan warna hitam. Jaraknya 1,5. Oke. Nah, jadi ini untuk pengaturan headingnya ya teman-teman. Kemudian untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, di sini kita enter dulu dari daftar isinya. Kita pergi ke menu references. Kemudian table of contents, kita pilih yang paling atas. Maka daftar isinya akan otomatis ada. Nah, karena ini tulisannya belum sesuai, jadi kita atur dulu. Di menu home, Times New Roman, ukuran 12. Kemudian untuk judul babnya kita bold. Nah, jadi untuk abstrak, kata pengantar, dan daftar isi kan seharusnya dengan angka Romawi.
tapi di sini masih menggunakan 1, 2, dan 3. Jadi kita harus ubah dulu. Kita atur halamannya, kursornya letakkan di sebelah bab 1, kemudian kita pergi ke menu layout, kemudian bricks, pilih next page. Nah, kita klik 2 kali di bagian atasnya. Nah, kemudian kita akan atur page number-nya. Dari menu abstrak ya teman-teman. Kita klik page number, kemudian bottom page. Nah, formatnya kita atur dulu. Kita ganti ke angka Romawi yang kecil. Kemudian start at 1. Nah, jadi otomatis dia akan langsung terganti. Kemudian di bab satunya, karena dimulai dari huruf 4, dimulai dari angka 4, maka akan kita ubah dulu di page number, format, page number, kemudian start at-nya kita ubah dari angka 1. Nah, kemudian daftar isinya kita klik, kemudian klik unfill update field, kemudian OK. Nah, maka angka-angkanya akan terubah otomatis sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita klik enter. Dari menu references kita pilih insert caption ya teman-teman. Insert caption, kemudian kita bikin dulu nama tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya bikin daftar nama mahasiswa kelas IAT 4D. Fontnya diatur dulu. Nah, kemudian kursornya taruh di depan daftar, kemudian kita pergi ke menu references, kita pilih insert caption, kemudian new label. Kita bikin di sini tabel 1. Oke. Nah, maka kalau dia tabel pertama, maka otomatis dia akan menjadi tabel 1.1. Oke. Jadi kita atur dulu captionnya. Nah, di sini ada caption ya teman-teman. Kemudian caption kita modify. Klik kanan lalu modify, kemudian kita ubah aturan hurufnya, kemudian ukurannya menjadi 12, tidak miring, warna hitam. Oke. Kemudian kita pergi ke menu insert untuk bikin tabelnya. Di sini saya hanya bikin 2 kolom. Pertama nomor, kemudian
Nah, misalnya nama mahasiswa. Kemudian di sebelahnya kemudian jenis kelamin, kemudian misalnya alamat. Kita ubah hurufnya menjadi Times New Roman ukuran 12 dan tebal. Kita bikin rata tengah ya teman-teman. Untuk selanjutnya tinggal kita copy. Kemudian paste. Nah, di sini kita blok aja, kemudian klik kanan, kemudian update field. Nah, jadi dia otomatis akan berubah menjadi 1.2. Kita ulangi teman-teman, kita pergi ke references lagi, kemudian insert caption. Di sini saya akan ketik tabel 2 titik karena ini untuk bab selanjutnya. Kemudian kita bikin nama tabelnya. Di sini misalnya saya bikin daftar nama mahasiswa perempuan kelas IAT 4D. Kemudian kita pergi ke menu insert. Pilih menu table. Kita bikin nomor. Nama mahasiswa. Kemudian alamat. Kemudian misalnya keterangan. Hurufnya kita atur dulu menjadi Times New Roman ukuran 12 dan tebal. Untuk bab selanjutnya saya ke references lagi, kemudian new label, saya bikin tabel 3 titik. Oke. Kemudian kita bikin nama tabelnya. Di sini misalnya saya bikin daftar mahasiswa laki-laki
kelas IAT 4D. Kita ke menu insert lagi. Mohon maaf. Kita bikin nomor, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat, dan keterangan. Kita atur lagi hurufnya. Di Times New Roman ukuran 12, kemudian tebal. Nah, setelah selesai kita bikin tabelnya, di sini untuk tabel itu spasinya 1 saja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bikin dulu halaman khusus untuk daftar tabel, kemudian kita pergi ke menu referensi, kemudian ambil insert table of figures, kemudian pilih tabelnya dari tabel 1 dulu, kemudian oke. Dan kita ambil lagi insert table of figures, kemudian klik tabel 2. Nah, kemudian ambil insert table of figures lagi, kemudian ambil tabel 3. Oke. Nah, di sini kan masih berjarak, jadi harus kita hapus dulu jaraknya. Kita pergi ke paling sebelah kanan, kemudian klik delete. Nah, jadi otomatis dia akan menjadi rapat. Kita atur dulu tulisannya dari Times New Roman ukuran 12. Nah, jadi ini untuk tutorial daftar tabel.